Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Putri Ramadhani dari kelas 1C dengan NIM K7325116. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya ingin sedikit menyampaikan materi pendidikan Pancasila dengan tema Filosofis Pancasila menurut para pendiri bangsa dan menurut para ahli. Kalau dengar kata Pancasila, mungkin kita langsung ingat upacara atau pelajaran sejarah ya kan? Tapi di sini kita akan bedah Pancasila dari sisi filosofisnya. Artinya, kita akan mencari tahu apa sih esensi terdalamnya dan mengapa Pancasila ini dijadikan pondasi hidup bangsa kita. Melanjutkan semangat Bung Karno, tujuan utama eksplorasi filosofis yang kita akan bahas itu bukan hanya sebatas tahu, tetapi memahami secara mendalam hakikat, sumber, dan tujuan etis Pancasila sebagai jiwa peradaban Indonesia. Secara rinci, ini ditunjukkan untuk menegaskan otentisitas filosofis. Nah, kita akan membedah kontribusi para pendiri bangsa seperti Muhammad Yamin yang menekankan kearifan budaya asli, Supomo yang mengajukan konsep negara integralistik, dan Insinyur Soekarno yang berhasil menggali gotong royong sebagai jiwa dan esensi tunggal Eka Sila bangsa. Selanjutnya, kita akan mensistematisasi gagasan-gagasan pendahulu ini melalui kacamata para ahli, khususnya Profesor Noto Nagoro, yang mengklasifikasi Pancasila ke dalam 3 dimensi filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, untuk membuktikan bahwa Pancasila adalah suatu sistem yang logis dan terstruktur. Pancasila bukan sekedar produk politik tahun 1945. Pancasila adalah hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa yang mencoba menemukan jati diri sejati bangsa Indonesia. Inilah yang disebut oleh Bung Karno filosofis ground slab, sebuah pondasi batin yang darinya seluruh bangunan negara harus didirikan. Di sini kita akan membagi perjalanan filosofis ini menjadi 2 babak. Yang pertama, babak penggalian oleh para pendiri bangsa, dan yang kedua, babak sistematisasi oleh para ahli, yaitu Profesor Noto Nagoro. Jadi, mari kita mulai petualangan menggali akar filosofis Pancasila. Yuk bahas lebih dalam. Kita mulai dari perdebatan hebat di BPUPKI, di mana 3 tokoh besar menyumbangkan pandangan filosofis mereka tentang fundamen negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menggali dari peradaban asli. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin tampil pertama kali. Ia menawarkan sebuah prinsip dasar yang sangat fundamental. Dasar negara harus digali dari peradaban, adat, dan kebudayaan asli Indonesia. Beliau menolak segala bentuk adopsi mentah-mentah dari barat atau timur. Asas-asas yang beliau ajukan, seperti peri kebangsaan dan peri kemanusiaan, menunjukkan bahwa kita harus memiliki nasionalisme yang berakar kuat pada bumi sendiri, namun tetap terbuka dan beradab dalam pergaulan global. Filosofisnya, kemandirian jati diri, dasar negara harus otentik, lahir dari rahim bangsa ini sendiri. Yang kedua, Supomo, konsep negara integralistik sebagai harmoni. 2 hari setelahnya, Profesor Supomo membawa konsep yang canggih secara filsafat. Negara integralistik atau negara persatuan. Supomo menolak eksklusivitas. Ia menolak individualisme liberal yang egois, namun juga menolak totalitarianisme yang menindas. Solusinya adalah negara dipandang sebagai kesatuan organik,
seperti satu keluarga besar. Negara tidak boleh hanya memihak individu, apalagi hanya satu golongan. Negara harus mengayomi, melingkupi, dan menjamin harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Inilah filosofi keseimbangan yang harus menjadi DNA politik kita. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Gotong royong sebagai Ekasila. Puncaknya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tidak hanya memberi nama Pancasila, tetapi juga menawarkan esensi paling padat dari filosofi bangsa. Setelah mengajukan 5 sila, beliau menawarkan pemerasan filosofis hingga menjadi Trisila, dan akhirnya menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Ini adalah poin filosofis terpenting. Bung Karno menegaskan bahwa gotong royong adalah jiwa dan esensi spiritual bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala. Jika Pancasila diibaratkan sebuah pohon, maka gotong royong adalah akar tunggalnya. Seluruh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan adalah manifestasi dari semangat kebersamaan dan kerja kolektif ini. Selanjutnya, sistematisasi filosofis oleh para ahli. Setelah ditetapkan, tugas para ahli filsafat seperti Profesor Noto Nagoro adalah mengkategorikan dan menyusun gagasan-gagasan visioner menjadi sebuah sistem ilmu yang kokoh. Yang pertama, ontologi Pancasila atau hakikat monopluralis. Noto Nagoro memulainya dengan dimensi ontologi, yaitu studi tentang hakikat terdalam. Beliau menyimpulkan bahwa hakikat manusia Indonesia itu monopluralis, yaitu kesatuan dari 3 unsur kodrat. Ini adalah landasan filsafat yang paling mendasar. Manusia Indonesia itu utuh sebagai makhluk Tuhan atau dimensi spiritual, sebagai individu dan makhluk sosial atau dimensi interaksi, dan tersusun dari jiwa dan raga atau dimensi fisik. Konsep ini menguatkan visi Supomo dan Soekarno bahwa kita adalah makhluk sosial yang berketuhanan. Yang kedua, epistemologi Pancasila atau sumber nilai yang unik. Kemudian, dimensi epistemologi menjelaskan sumber pengetahuan Pancasila. Noto Nagoro secara tegas menyatakan bahwa sumber nilai Pancasila adalah causa materialis atau bahan asalnya, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat yang sudah ada pada bangsa kita. Ini menguatkan visi Yamin tentang perlunya penggalian filosofis dari peradaban asli. Dengan kata lain, epistemologi Pancasila membuktikan bahwa ia adalah ilmu pengetahuan yang lahir dari pengalaman empiris kolektif bangsa sendiri, bukan sekedar menjiplak doktrin luar. Yang ketiga, aksiologi Pancasila atau hierarki dari tujuan etis. Terakhir, dimensi aksiologi berbicara tentang nilai dan tujuan etis. Noto Nagoro melihat susunan sila-sila itu tidak acak, melainkan tersusun secara hierarkis piramidal. Sila ketuhanan yang Maha Esa diletakkan di puncak sebagai sumber dari segala sumber nilai. Ini berarti kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial semuanya harus dilandasi dan dijiwai oleh moralitas ketuhanan. Sila keadilan sosial menjadi cita-cita aksiologis tertinggi, yaitu tujuan etis bangsa yang harus diwujudkan. Inilah penegasan terhadap visi Supomo dan Soekarno tentang pentingnya kemakmuran dan kesejahteraan merata. Nah, dari pemaparan ini, kita bisa melihat benang merahnya. Para pendiri bangsa menemukan jiwa gotong royong, dan para ahli membingkai jiwa itu ke dalam sistem filsafat, yaitu ontologi,
epistemologi, dan aksiologi. Dari ketiganya memiliki artian yang kokoh. Pemikiran filosofis Pancasila mengingatkan kita bahwa Pancasila adalah kompas moral kita. Jika suatu kebijakan tidak adil, ia melanggar etika tertinggi. Jika kita terpecah, kita melanggar hakikat kesatuan. Nah, tugas kita adalah menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai teks yang diucapkan saja, tetapi sebagai roh yang menggerakkan setiap aspek kehidupan kita demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan Pancasila sebagai api semangat, api yang membakar semangat persatuan, sesuai dengan sila ketiga. Api yang menerangi jalan menuju keadilan sosial, sesuai dengan sila kelima. Dan api yang memandu kita untuk selalu bertindak dengan hikmat dan kebijaksanaan, sesuai dengan sila keempat. Dan jadikan gotong royong sebagai budaya dan keadilan sosial sebagai cita-cita yang harus kita raih bersama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan keliru dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.